mau korban sekaligus akikoh. Ulama ada yang mulaikan Pak, seperti Imam Ibnu Hajar berpendapat kalau ada orang kok niat korban, niat akikoh, maka yang sah salah satunya. Berarti kalau ya korban, jangan dicampur adukan sama akikoh. Tapi bagi Imam Romli boleh, Imam Romli membolehkan. Itu Pak Khairuddin punya seekor kambing, yo niat korban, yo niat akikoh. Itu Imam Romli. Ini untuk mengantisipasi Pak Husaini, kalau yang kaya, yang mampu itu ikut Ibnu Hajar saja. Pokoknya korban ya korban, akikoh ya akikoh. Tapi bagi yang miskin banget, punyanya hanya mampu seekor kambing, ya sudah, yo niat korban, yo niat akikoh. Hadirin yang saya muliakan, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis Nabi itu sama seperti kita berdialog dengan baginda Nabi. Baca hadisnya Nabi itu seperti dialog sama baginda Nabi, karena hadis-hadis Nabi adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takdir Nabi. Ada orang ketemu Nabi itu lewat mimpi, itu termasuk orang hebat. Tentu sangat bahagia kalau kita mimpi ditemui baginda Nabi. Syaitan tidak bisa menyerupainya kalau itu memang baginda Nabi. Ibu-ibu kan senang ya kalau mimpi ditemui Nabi, senang loh ya, saya sendiri sampai sekarang belum pernah. Wong mimpi ketemu Raffi Ahmad Paes seneng ya, apalagi mimpi ditemui manusia yang paling mulia di muka ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita tidak memungkinkan ketemu Nabi dalam mimpi, kita menyempatkan baca di rumah kita masing-masing hadis-hadis Nabi Muhammad. Sekarang kan sudah banyak kitab-kitab hadis yang diterjemahkan. Ada Arba'in Nawawi, ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin. Syukur-syukur kalau kita punya anak yang ada di pesantren, insya Allah punya hadis-hadis itu. Jadi kita baca hadis Nabi ini sama berdialog dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngendika la yuqimur rajul ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Seorang itu nggak boleh mengusir orang lain setelah orang itu duduk. Itu nggak boleh, nggak boleh. Tetapi di sini dijelaskan walakin tafassahu wa tawassahu, tetapi luaskan tempat duduk itu, diluaskan. Maksudnya ini, kalau misalkan di musola ini sudah penuh berdesak-desakan, lalu tiba-tiba datang jamaah itu agak belakangan, itu tolong jangan didiamkan, melainkan kita entah menjawil ataupun menariknya, kita agak geser sedikit. Nah, silakan duduk di sini, Pak. Nah, itu ya. Silakan duduk di sini. Itu kalau tempatnya berdesak-desak. Nah, kalau kosong, ya mau terserah. Mau milih sana, sini, tengah, mau. Seandainya tempatnya penuh, silakan ini Pak, geser. Itu caranya. Ini adab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Nabi duduk di majelis bersama para sahabat, itu tempatnya sudah penuh. Tiba-tiba menyusullah sahabat-sahabat yang ikut perang di perang Badar. Begitu mereka masuk, orang-orang terdiam semuanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sebagian bergeser agar mereka bisa duduk. Ini responnya macam-macam. Orang munafik mengambil kesempatan menyebarkan berita bohong. Nabi sungguh tidak adil. Nabi sungguh pilih kasih. Nih, memang orang-orang munafik itu suka memfitnah, suka menyebarkan berita-berita bohong, mengambil satu kesempatan. Ini orang munafik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang mana ayat itu justru Nabi dipersilahkan untuk menganjurkan mereka itu saling memberikan kesempatan supaya yang datang belakangan bisa duduk. Ini bagian daripada ada. Tapi kalau di sholat tidak ada anjuran. Misalkan kita sedang sholat, di shop pertama sudah penuh, shop kedua penuh, datang bupati, lalu bupatinya ditarik ke depan, akhirnya yang depan geser ke belakang. Itu tidak boleh kalau dalam sholat. Biar yang datang bupati, yang datang gubernur. Tapi kalau dalam masalah sholat, ya terserah.
bupati datangnya kendian, sop belakang. Jangan yang di depan, minggir. Yang lain ke belakang. Tuh ada bupati datang, tidak boleh dalam sholat. Ya. Kalau dalam majelis selain sholat, di luar sholat ada anjuran. Paham kira-kira? Walaupun kiai yang datang, ya wes, murid-murid. Paham nggak? Paham ya? Ya, datangnya belakangan. Tapi kalau dalam sholat ya sudah di sop belakang. Ya kan? Aturan sop itu Pak ya, kalau dalam sholat afdolnya sop ini yang sop pertama laki-laki ya, kemudian sop yang kedua perempuan, sop yang ketiga anak-anak. Nih anak-anak ini kalau dalam masjid di sholat Jumat letakkan di bagian belakang. Kalau dia mau ribut ya ribut, tapi ada yang menunggu. Kadang-kadang yang ribut bukan anak-anak, wong tua ya ribut. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ini sop ya. Lah, afdolnya sop dalam sholat itu yang pertama. Tetapi biasanya sing paling enak kayak saya ya, sop paling belakang. Kalau sudah duduk yuk sendean, ini paling enak. Kalau saya utamanya sop itu sop yang pertama. Nih, anak-anak itu di sop paling belakang. Nih, supaya tertib. Nah, untuk ibu-ibu itu di belakang lagi. Untuk ibu-ibu, ya, itu aturan sop. Nih, ini sop sholat, ya. Nah, oleh sebab itu, siapapun, biarpun Pak Majid yang datang belakangan, ya sudah. Kalau dalam sholat belakang, tidak boleh. Yang di depan disuruh geser, ditarik ke belakang. Ada Gus Majid, tidak boleh. Kedudukan kita sama di hadapan Allah kalau sholat. Paham kira-kira Pak? Nih kalau dalam sholat. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana hukumnya memberikan daging kurban kepada orang non-Islam? Orang non-Islam, nggak Islam, dapat bagian daging kurban. Ini perlu saya jelaskan. Di beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang non-Islam. Biar boleh, caranya gimana? Panitia iuran, kemudian iuran itu cukup untuk membelikan daging kurban. Tidak harus seekor sapi, pokoknya cukup untuk beli daging kurban, entah itu 2 kilo atau 1,5 kilo, lalu dibagikan kepada orang non-Islam. Itu boleh. Paham ya? Nah, biasanya kan sebelum kurban dibentuk kepanitiaan. Sampai-sampai pernah terjadi ada satu panitia itu datangnya belakangan. Begitu melihat kambingnya sudah disembelih, dibersihin, ternyata kakinya itu plus pahanya hilang. Lalu dia berkomentar, ini ukiahnya tidak sah karena cacat, kaki dan pahanya hilang. Selidik, ternyata ada salah satu panitia yang ngumpetin.
Mudah-mudahan panitia kurban nggak kayak gitu ya. Ya, jangan minta bagian banyak sementara di masyarakat dapatnya sedikit. Kira-kira panitia kurban kayak gitu enten mboten? Panitia karo dulu semua giliran nang wong nang masyarakat yang diberikan dikit-dikit. Sing penting panitiane wae. Enten mboten ning mriki? Tahu mboten enten nggih, tahu. Ayo, ini tolong ya. Tolong selaku panitia kurban ini. Tolong ini ya, selaku panitia kurban. Kalaupun mau minta lebihan, itu pokoknya transparan. Biasanya balung-balung ini kan, ya, balung-balung sisanya masih banyak ya. Yang penting transparan, ya, jangan diam-diam. Ya, kita utamakan dulu. Ya, pokoknya pembagian ini diupayakan satu pembagian yang adil, jangan pilih kasih. Apa Yang kedua, yang pertama sudah apa ya? Yang kedua, bolehkah orang berkorban tapi belum akikah? Korban tapi belum akikah. Dan orang korban tapi belum akikah. Begini saya jelaskan dulu Pak. Kalau prakteknya akikah dengan korban itu sama, ya, prakteknya syaratnya itu sama. Umpama di korban binatang yang kita jadikan korban itu nggak boleh cacat, di akikah juga sama, ya, tidak boleh cacat. Tetapi objeknya beda Bapak Ibu. Kalau korban ini syaratnya adalah orang yang sudah dewasa diberikan kelebihan harta oleh Allah, kemudian dia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya suami, ya, beli seekor kambing untuk istrinya kan jadi tanggung jawabnya. Untuk anaknya kan jadi tanggung jawabnya. Kalau akikah ini disyaratkan bagi orang yang sudah punya anak. Kalau bujang belum punya anak, ngapain mau akikah? Enggak kira-kira? Iya kan? Ngapain mau akikah? Sekarang ini anak-anak muda itu banyak. Wong belum dinikahi, belum jadi istrinya Pak Husaini, itu sudah dipanggil mama. Mama, padahal belum dinikahi. Dan mama. Ayo kan? Dia dipanggil mama. Ya. Jadi kalau kita sudah punya anak, baru di situ disunahkan akikah. Tapi kalau korban punya anak, tidak punya anak, kalau punya kelebihan disunahkan. Paham tidak kira-kira? Kalau akikah itu syaratnya sudah punya anak. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, ngoten nggih. Nek perempuan seekor. Ini sama dalam pembagian waris, 2 banding 1. Anak laki-laki itu bagiannya 2, anak perempuan bagiannya 1. Ada yang bilang Allah nggak adil, wong namanya anak kok dibeda-bedain. Justru itu adil. Kenapa dikatakan adil begini Bapak Ibu? Anak laki-laki ini biarpun sudah menikah, dia tetap bertanggung jawab, wajib hormat orang tuanya.
Kalau orang tuanya miskin, anaknya kaya, wajib hukumnya ngerumat orang tuanya. Makanya bagiannya banyak. Ya, anak perempuan kapan sudah menikah, tanggung jawab suami. Mau dibawa kemana? Oh, ya ikut suami. Itu kan? Anak laki-laki walaupun sudah beristri, dia wajib hukumnya tetap rumah orang tuanya. Nih, makanya bagiannya 2 banding 1. Adil tidak Allah? Adil. Kalau perempuan sudah dinikahi, tergantung suami mau bawa kemana, dia ikut suami. Iya kan? Ikut suami. Itu anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Kalau sudah punya anak, baru di situ sunnah akikoh. Lah, di situ akikohnya kembalinya kepada siapa? Kepada orang tuanya juga. Terbebas dari tergadai anaknya. Itu loh ya. Itu akikoh. Maka orang yang belum akikoh kok sudah kurban, boleh-boleh saja berkurban. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah kurban berarti akikohnya itu sudah mengikutinya. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Paham kira-kira? Nah, jadi belum akikoh kok kurban boleh. Ini kadang-kadang sering diributkan. Ya. Kamu kurban? Ya. Akikoh belum, pending dulu. Akikoh dulu. Oke. Kalau sudah besar, ya sudah besar, misalnya sudah balik, sudah melewati usia balik, ini sudah gak jadi tanggung jawab orang. Misalnya Pak Kiai Abdul Hakim di masa kecilnya belum diakikoi, karena orang tuanya tidak mampu. Begitu beliau mampu, ya akikoh untuk dirinya. Nih, jadi bapak-bapak yang dulu belum pernah diakikoi karena orang tuanya tidak mampu, dan sekarang sudah mampu, yuk akikoh untuk dirinya sendiri. Ya. Zaman dulu zaman susah Pak, ya orang tua kita dulu zaman susah, mungkin banyak tidak mampu. Tapi sesusah-susah orang sekarang masih enak. Kenapa? Yo, karena jasa orang-orang tua kita. Begitu Pak ya. Dulu belum diakikoi, sekarang akikoh untuk dirinya sendiri. Paham Pak ya? Jadi belum akikoh, kurban bagaimana? Tidak apa-apa. Itu. Ya. Selanjutnya, bolehkah kita menjual kulit kurban? Tahu kulit kurban? Misalnya panitia jual, ya kulit kurbannya jual, boleh boleh. Tidak boleh. Tapi kalau disedekahkan boleh. Misalnya kulitnya disedekahkan untuk buat beduk, ya monggo, tapi juga dijual. Tahu ya? Karena ibadah kurban itu takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat udhiyah. Makanya kalau kita jual dalam fikih itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau disedekahkan, monggo dipersilakan. Nih, disedekahkan. Misalnya Pak Kiai Hakim nyembelih sapi kurban. Kalau kita maaf ya, kepalanya dikasihkan beliau sebagai untuk upah beliau, ini tidak boleh. Tapi kalau kepalanya disedekahkan pada beliau, misalnya Pak Kiai Hakim itu
kalau kita tengok-tengok, beliau itu paling senang makan kepala Sapi. kepala kambing. Tapi yang beliau makan itu kepala sapi yang sudah matang. Kalau gitu gimana ini para panitia, kalau nanti kepalanya kita sedekahkan pada beliau karena beliau yang menyembelih? Boleh. Pak Haji Parno nyembelih kambing, panitia korban ya musyawarah. Pak Haji Parno ini biasanya dia paling senang hati kambing. Gimana kalau hatinya ini kita berikan beliau karena beliau jauh-jauh sudah datang ke sini, kita mintain untuk membeli. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya bagian hati. Paham ya? Paham. Yang tidak boleh misalnya kalau kesenangan Gus Majid ini apa? Kalau pada sapi atau kambing? Oh, saya pernah nengok kesenangan beliau itu pada tainya. Gimana kalau beliau kita kasih tainya saja? Maaf ya, biar tak ada ya. Ya, tai ini dikene untuk pupuk sawit. Allah menciptakan Allah di muka bumi tidak ada yang sia-sia. Coba kita lihat, satu pun tidak ada sia-sia. Ya, kotoran manusia manfaat, kotoran kambing, sapi manfaat. Lah kita ini hidup memang nggak jauh-jauh dari lingkungan dari bumi yang ada pada kita. Wong sawit itu makan enggak? Saya mau tanya, sawit makan enggak? Makan, cuman makannya beda sama kita ini. Sawit makan, apa yang dimakan sawit? Pupuk. Jangan sampai sawit hanya diambil buahnya saja, tapi nggak dikasih makan, maka sawit akan protes. Apa protesnya? Kalau kau nggak ngasih makan saya, ingat aku nggak mau akan mengeluarkan buahnya. Gini apa benar? Berarti sawit makan. Semua makhluk yang di muka bumi ini makan semua, berpasang-pasangan semua. Contoh, sawit ada yang jantan nggak? Oh, ora. Lah, yang jantan ini bisa berbuah nggak? Yang bisa berbuah itu memang betina. Iya kan? Tetapi sekalipun sawit ini, mohon maaf ya, ini karena rata-rata di Jambi ini memang mayoritas itu pada nanam sawit. Walaupun di antara sawit-sawit itu ada sawit jantannya, ternyata Bapak Ibu itu jangan ditebang. Ya, sawit jantan ini akan menjadi penyerbu bagi sawit-sawit yang lain. Ya, lah sawit jantan itu ibaratnya apa? Nah, kalau kita ya apa? Ya tetap berhubungan dengan sawit-sawit betina itu tadi. Maka bisa berarti makan enggak kira-kira? Makan. Berpasangan enggak? Berpasangan. Nah, enggak ada. Wong itik saja berpasangan loh. Itik kawin mau itu. Lah nek kita niki nek umpama tanya, Pak Ki Hakim putranya sudah kawin belum? Ya, yang paling afdol itu ya Pak Arno sudah menikah belum putrinya Pak Harno? Kan agak enak, adatnya itu masuk. Tapi kalau putrinya Pak Harno sudah kawin belum? Karena bahasa kawin ini memang ya memang tidak berdosa, tapi sudah salah kaprah di masyarakat. Itu lebih bagusnya dipakai untuk bahasa binatang. Kawin, anjing kawin, iya kan? Itik kawin, ya enggak? Nah, kalau anak-anak pesantren itu kalau melihat itik kawin itu senang, dikepuai, ore sukses. Anak-anak santri supaya kaya. Itu.
bahasa salah kaprah itu sudah menikah, berarti kan pantas. Nih, oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, ya, kita kembali kepada tema yang saya sampaikan tadi tentang masalah korban. Udah paham mau nggih? Nah, ini belum akikah kok korban sah. Mau korban sekaligus akikah, ulama ada yang mulai Pak. Seperti Imam Ibnu Hajar berpendapat kalau ada orang kok niat korban, niat akikah, maka yang sah salah satunya. Berarti kalau ya korban, jangan dicampur adukan sama akikah. Tapi bagi Imam Romli boleh. Imam Romli membolehkan itu Pak Khairuddin punya seekor kambing, yo niat korban, yo niat akikah. Itu Imam Romli. Ini untuk mengantisipasi Pak Husaini, kalau yang kaya, yang mampu itu ikut Ibnu Hajar saja. Pokoknya korban ya korban, akikah ya akikah. Tapi bagi yang miskin banget, punyanya hanya mampu seekor kambing, ya sudah, yo niat korban, yo niat akikah. Paham nggak kira-kira? Tapi kalau orang Seridat ini rata-rata kan kaya semua. Pokoknya sugih apa lah ya. Ya, sugih utang semoga cepat lunas. Ya Robbal, Kanjeng Nabi saja juga pernah utang sama orang Yahudi, ya kan? Itu hukum berhutang itu boleh, tetapi dengan satu keyakinan kita sanggup mengembalikan. Tapi nek kita utang, dheweke kok wis utange akeh ora bisa mengembalikan, ketika kita mau hutang lagi itu hukumnya tidak boleh haram. Paham ya? Nah, jadi gini, kalau pas terdesak, kepepet, boleh untuk berhutang. Kanjeng Nabi saja juga pernah berhutang sama orang Yahudi. Paham kira-kira? Tapi kalau mampu mengembalikan, tapi kalau senengnya utang atau dibaliknya di malah sing diutangi itu justru nggak boleh ngasih sama dia. Kenapa? Nanti kalau tidak dibayar malah dijadikan bahan kunjungan di belakang. Dosa benar. Misalnya saya ini utangnya banyak dan saya hutang tidak pernah dibalikin. Nah, hutang kepada Pak Haji Parno misalnya, Pak Haji Parno tahu saya ini misalnya hutangnya dipakai atau dibalikin, Pak Haji Parno ini nggak boleh ngasih ke saya. Nanti kalau saya nggak bayar sama beliau kan beli semakin ditolak kadang pakai kalau ini kamu tuh dibalik, ya dosa udah paham udah. Semoga sing diutang pada lunar kabeh. Amin Allahumma. Oh, ini masalah korban. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Muka-muka sedikit yang masuk lagi. Masuk. Di sini ingat nanti sampai rumah kali ora. Dapat saya penting. Allah nggak nuntut pinter, yang penting ngaji. Masuk ngaji nih. Insya Allah ya. Biasa ngumpul ngaji ya Insya Allah. Ya sedikit-sedikit perubahannya ada. Oke. Tapi kok harus biasa ngaji kok tetap elek. Yaitu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Balik-balik semua hidayah dari Allah Subhanahu. Wong pinter saja tidak sholat sudah ada, mondok bertahun-tahun balik ya Jumatan itu juga ada, ya kan? Berarti hidayah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Nih tidak bisa dipukul rata. Sekarang ini maaf di pesantren sering terjadi pencabulan.
kiainya beli santrinya banyak banget. Itu seakan-akan dipukul rata semua. Oh kalau begitu pesantren jelek semua. Ya, sehingga ada yang berkomentar kalau aku punya anak ogah masuk pesantren. Nah perempuan, jadi dipukul rata semua nggak bisa. Itu oknum, Pak ya. Jadi setiap kita pasti ada. Tidak semua yang teroris itu pakai cadar. Oh enggak teroris juga pakai cadar atau ya? Iya kan? Paham enggak? Saya ibaratkan begini. Bola itu bunda, tapi setiap bola belum tentu bunda. Betul enggak? Aneh. Hah? Ya, tidak setiap yang bundar itu bola. Paham ya? Tidak setiap yang hitam itu peci. Ya, paham enggak? Tidak setiap yang bundar itu pun wajah yang bundar ya. Ya, tidak semua yang kuning itu emas. Ada itu. Tidak semua yang kuning emas, itu enggak. Warnanya kuning bukan emas, ada yang enggak. Enggak ya. Jadi enggak bisa dipukul rata. Oh berarti semua pesantren jelek. Kalau kita punya anak perempuan nggak usah masukin pesantren, paling mau dicabuli ini. Oh nggak bisa Pak. Ya mudah-mudahan kita ini begini. Perlu yang paling sensitif akan saya sampaikan. Bapak-bapak, kalau punya anak mondok di suatu pesantren beberapa tahun di sana, pindah lagi ke pesantren yang lain. Jangan memburuk-burukkan pesantren anak kita yang awal. Itu akan menutup keberkahan ilmu. Saya sering ada anak pindah dari pondok datang ke saya itu gila-gilain itu kiainya, gila-gilain pondoknya. Saya stop. Gak usah dibahas. Itu gurumu, itu pesantrenmu. Namanya pesantren kurang lebih positif ada, negatif ada. Saling menutupi. Gitu Pak. Ya. Ini pelajaran bagi kita untuk hati-hatilah. Begitu pentingnya mendapatkan keberkahan ilmu. Maka orang-orang dulu itu ilmunya berkah-berkah itu karena itu takdirnya luar biasa sama kiai dan pondoknya. Sekarang ini kiainya malah diadukan ke polisi ujung-ujungnya minta dulu. Jangan saya sudah bertingkah resiko dari semua kami. Selamat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.